Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridhoillahi ta'ala wa bidrillahi ta'ala wa lisyafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim sampai wa khamisuha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mas Fedi dari ada kita. Oke, mungkin tugas siapa oke? Kali istrine. Karena kalau ini pados kitab sing as-salam persis sing lami-lami ini pun dari terbit ya. Kalau kali masih dalam bahasa bahasa ini namun panggil sing yang tadi. Di sini podo cuma mungkin nek mboten podo anu napa mengikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini gua kayak Fatul Munin sing kitab kuno. Tapi jilid-jilid. Kon buka kitab saya dong. Cinta derek. Betul betul. Betul apa nih? Barokah. Padahal pengumuman pun tetap beli kitab Fathul Muin. Oke. Anu kusen mawon di telepon terus kusen begini. Wa khamisuha, dan niki maksudnya syarat ya, syarat wudu. Wa khamisuha, dan yang kelima duhulu waktin, masuknya waktu. Lidaimi hadasin, bagi orang yang selalu hadas. Kasalisin, seperti orang beser. Wa mustakhadhatin, dan orang yang istikhadhah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan pula. Lahu, baginya. Aidun, juga. Dhanu, untuk menduga. Duhulihi, masuknya waktu sholat. Fala yatawaddohu, fala, maka tidak diperbolehkan. Yatawaddohu, berwudu. Kal mutayammimi, seperti orang yang bertayamum. Li fardin, untuk sholat fardu.
naflin atau sholat sunnah. Ini ku damel kursi meja kecil biasa. Ini buka, hari ini Pak Sultan. Mu'aqqatin yang sudah masuk waktunya, qabla waqti fi'lihi, qabla waqti sebelum waktu, fi'lihi untuk mengerjakannya. Wali sholati janazatin, dan untuk sholat janazah, qoblal ghusli sebelum memandikan, qoblal ghusli sebelum memandikannya, wa tahiyatin, dan sholat tahiyatul masjid, qabla duhulil masjidi, qabla sebelum, duhulil masjidi masuk masjid. Walir rawatibi, dan untuk sholat rawatib, al-mutaakhirati, yang diakhirkan, qabla fi'lil fardi, qabla sebelum fi'li melakukan al-fardi sholat fardu. Walazimah, dan wajib, wudhu'ani, melakukan dua wudhu, au tayammumani, atau dua tayamum. Ala khotibin, bagi seorang khotib, daimil hadasi, yang selalu hadas,
Akhaduhuma salah satu dari dua lil khutbataini untuk dua khutbah. Wal akharu dan yang lain ba'dahuma setelah dua khutbah li sholati jum'atin, li sholati untuk melakukan sholat jum'atin Jumat. Wa yakfi dan dicukupkan wahidun satu wudu lahuma untuk dua, yaitu wudu dan tayamum, li ghairihi selain orang yang selalu hadas, li ghairihi atau untuk boleh diterjemahkan li ghairihi selain khotib, selain seorang khotib. Oke, kan mau di depan menjelaskan orang yang sering beser, yang dimaksud beser kan khotib. Wayajibu wajib, wayajibu dan wajib alaihi baginya apa al wudu wudu li kulli fardin li kulli di setiap fardin akan sholat fardu kat tayamumi seperti halnya tayamum. Wakada dan begitu pula ghuslul farji membasuh, ghuslu membasuh al farji vagina. Wa ibdalul kutnati wa ibdalu dan mengganti al kutnati kapas pembalut. Allati bifamihi
alladzi bifamihi, yang berada bifamihi, pada bibir vagina. Ayo bener. Ayo. Ambil berarti. Ya pinggir sini. Wal asobati, wal asobati, dan mengganti pembalut, wa illam, walaupun tidak, tazul, bergeser, an maudhi'iha, dari tempatnya. Wa ala nahwi salisin mubadaratun, wa ala, dan bagi, nahwi, sejenis, salisin, beser kencing. Mubadaratun, diwajibkan segera, bisolati, melaksanakan sholat, falau akhara, falau, seandainya, akhara, mengakhirkan, maksudnya mengakhirkan sholat, limaslahatiha, untuk kebaikan sholat, kantidhori jama'atin, kantidhori, seperti menunggu, jama'atin, jamaah, au jum'atin, atau sholat Jum'ah. Wa in ukhirat, wa in, walaupun, ukhirat, diakhirkan, an awalil waqti, an, dari awalil waqti,
awal waktu. Wa kadzahabin, wa kadzahabin seperti berangkat ila masjidin, menuju masjid. Lam yadhurruhu, lam tidaklah, yadhurruhu masalah baginya. Oke, kalau jelas diriin. Wa khamisuha, syarat wudu yang kelima, duhulu waqtin lidaimi hadasin. Jadi masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu hadas. Kasalisin seperti beser. Mustahadzatin seperti orang yang istighathah. Jadi kalau kita mengalami beser, kalau orang kena prostat kan dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis. Terus tinggal Allahu Akbar, beser lagi, beser lagi. Maka ini pendapatnya ulama, kalau nanti ada seseorang atau kita yang mengalami kebeseran, maka ketika sholat tadi wudu terus beser lagi, kita tidak wudu lagi sampai sholat yang akan datang. Tapi setelahnya dengan melaksanakan sholat itu sudah dianggap berakhir masa sucinya dengan wudu. Kalau mau sholat lagi ya wudu lagi. Ya. Nah ini ada rukhsah ini bagi orang yang selalu beser. Kadang orang kecedit uratnya belakang ini beser terus. Ya. Pokoknya habis tiba di habis jatuh di kamar mandi beser terus. Seperti saya kalau kecapean di perjalanan, ya mungkin naik turun kendaraan nggak jalan kaki sama sekali, itu selalu beser, apalagi kendaraannya terus AC-nya dingin, ya. Naik turun pesawat, habis naik turun lagi, naik lagi 9 jam di atas pesawat, itu pasti beser. Makanya seperti saya sudah mengerti tentang diri saya. Untuk menghindari itu saya pergi kemana-mana, kalau tidak membawa kendaraan pribadi, saya selalu pakai kaos kaki tebal, pakai sepatu, menghindari beser. Oke, menghindari beser. Terus di sini disebutkan tadi bagaimana kalau ada seorang khotib beser. Mungkin bukan beser pipis tapi beser kentut. Dadut mergo wis tuwek, organnya agak dol. Okay. Makanya Imam Zainuddin Al-Malibari itu menyarankan lek wis tuwek aja ngeyel dadi imam. Karena wis tuwek 60 mendekati 60 itu cenderung orang lebih beser, baik beser BAB juga beser buangan kecil. Biasanya tidak beser itu, terus beser kentut. Nah nanti kasihan makmumnya kalau sholat tidak sempurna. Saya sering menjumpai orang sudah sepuh bahkan membaca Fatihah sampai buyuten, itu terdadi imam. Iki sing gak ono gak sing ganteni, apa jenenge sing diganteni sing gak gelem. Iya, orang kalau sudah tua itu sudah faktor dari bentukan alamnya manusia. Dengan buyuten itu biasanya terus beser. Makanya di sini disebutkan kasalisin itu. Maka ketika beser, kita berada di masjid, gak mungkin keluar masuk masjid jamaah ramai dan sebagainya, ya diperbolehkan untuk tayamum. Tapi kalau beser, tapi kalau nggak beser ya tetap harus ke
ke tempat wudhu. Li fardin untuk sholat fardu, au naflin atau sholat sunnah, mu'aqatin qabla waqti fi'li sholati. Nah, ini ada juga pendapat kalau jenengan sudah posisi kita sering geser, nunggu waktu sholat atau dhisik apa-apa. Nanti ketika imamnya datang, ternyata kita ini nggak sampai geser lagi, cepet-cepet ikut sholat, ikut sholat. Tapi ini kan kondisi orang geser. Jangan nanti kita nggak geser, terus sholat dulu, imamnya datang terus ikut sholat lagi. Dan ini kan orang yang memang kondisi spesial geser. Warni sholati janazatin qoblal ghusli, dan sholat jenazah sebelum dimandikan. Makanya kalau ada imam lelalah satu kampung sing iso ngimami orang geser, kalau sudah wudu atau sebelum dimandikan jenazahnya disolati. Aku lagi gimana wis gak iso sholat mana gak iso ngimami. Makanya segeralah si mayat dimandikan. Terus si imamnya suruh segera wudu, baru ada jeda berapa itu biasanya sampai berapa menit sekali geser. Ya. Mungkin ada teknik tertentu bagi orang Jawa, jempolan kaki ditaleni karet, biar gak geser. Wis ngene, gak apa-apa sampean ngimami tak taleni karet jempolan sampean. Nah. Ini memang kasus-kasus seperti ini sering terjadi, ya. Apalagi di usia-usia di atas 50. Tahiyatin dan sholat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjidi, sebelum masuk masjid. Walil rawatibi wal mutaakhirati qabla fi'lil fardhi. Makanya orang yang geser sholatnya itu disarankan diakhirkan aja sekalian. Karena apa? Ketika sholat akhir nanti contohnya begini, duhur dengan asar. Ya wis kira akhirnya duhure, duhur nanti jedanya nggak terlalu lama, langsung sholat asar bagi orang yang geser. Tapi kalau nggak geser ya jangan dimanfaatkan waktu yang seperti ini. Walazima wudu'ani aw yatayammumani ala khatibin. Jadi wajib wudu 2 kali atau tayamum 2 kali bagi orang yang jadi khatib. Khatib, makanya kalau wis kok beser pensiunnya tadi khatib, nanti kasihan jamaah sholat Jum'ahnya. Ala akhaduhuma lil khutbataini. Nah, ini akan kadung sholat, kadung khutbah dapat 1 kali, khutbah yang kedua terus kentut beser. Ya mungkin orang lain tidak tahu yang kentutnya gak banter, tapi kan akhirnya menjadi masalah, bisa-bisa khutbahnya tidak sah. Maka kata Imam Zainuddin Al-Maribadi, wal akharu ba'dahuma li sholati jum'atin fayakfi wahidun lahuma li ghairihi. Maka cukup sekali saja kalau sudah seperti itu, wis maring ini gak usah khutbah maneh. Wa yajibu alaihil wudu'u li kulli fardhin katayamumi. Jadi wajib baginya untuk berwudu setiap akan melaksanakan sholat fardu seperti halnya tayamum. Wa kada ghuslul farji, begitu pula wajib membasuh vagina. Orang yang keputihan itu kan ya begitu, tapi saya kan nggak pernah ngalami keputihan orang lanang. Mungkin basah terus, makanya dikasih yang namanya wabdalu wa ibdalul kutnati, mengganti kapuk. Bahasa sekarang ini ya pembalut, mengganti pembalut. Saya punya teman namanya Kutniyah.
Fami. Oke, temannya Bu Purwa juga Kurnia. Allati bifamihi, jadi pembalut yang berada di bibir vagina. Bergeser walaupun itu tidak menyebabkan harus wudhu lagi, tapi kalau sudah basah, wal asobati wa illam tazul an maudhiha, kalau sudah basah ya diganti yang kering, nanti kalau sholat biar nggak ngecap ya, ngeflek, bahasa Inggrisnya ngeflek. Wala nahwi salisin, dan bagi sejenis beser kencing, mubadaratun, diwajibkan untuk segera melaksanakan bisolati, sholat. Falau akhoro, walaupun ya melaksanakan, seandainya mengakhirkan sholatnya. Limaslahatiha, untuk kemaslahatan atau kebaikan, kaintidhori jamaatin, seperti menunggu jamaah, atau jumatin, atau sholat Jum'ah. Makanya kalau sudah sepuh yang bapak-bapak sholat Jum'ah beser-beser, nggak usah duduk di depan mencari onta ya, cari telur aja di belakang dekat pintu kamar mandi ya, pas mendekati gitu kamar mandi soleh ndoknya gak apa-apa lah, daripada nanti umat amit sama yang di belakangnya bulu onta malah ngompol. Wa in ukhirat, nah, walaupun diakhirkan an awalil waktu, seperti awalnya waktu sholat. Wa kadzahabin ila masjidin, ya wong tuwek-tuwek kan sholatnya malah belum ada tanda-tanda tabuh beduk sudah berangkat jam 11. Kalau yang muda-muda tanya, wis sholat wis adzan gurung lagi kiroah. Ini ila masjidin lam yadurruhu, jadi sebelum berangkat ke masjid, lam yadurruhu, tidak masalah baginya, bagi orang yang beser. Jadi ini sekilas wudu dan sekilas bersuci. Ya ini kelihatannya sepele, tapi kalau nggak pernah ngaji, saya kan sering nemui yang namanya pembalut itu di mana-mana. Kadang-kadang mau dibungkus tok plastik, cemplungnya tempat sampah. Saya gini ya, saya gak suudon, saya delok cara buntele apa pembalut ini di tempat fasilitas umum, kaya duduk santri, masih jilbaban tapi duduk santri. Kalau santri kan itu ada pembalut, disucikan dulu ya, di kloset, nah, baru setelah suci dibungkus, baru dibawa ke tempat sampah. Sebelum saya lanjut ke tentang kefarduan wudu, mungkin ada pertanyaan. Ini nanti sebelum praktek wudu. Tentang sholat, Gus, ini mau nggak? Sholat 2 kali berarti. Kedua karena besok sholat si mari ngono, saya lama sholat jamaah. Ya sambang baru beser. Saat ini sholat beliau terus tobat jamaah ini atau masalah. 2 tahun yang lalu niku saya juga dapat pertanyaan, Gus. Ini ada orang sholat jadi imam di masjid, terus pulang jadi imam lagi dengan keluarganya. Nah, terus kira-kira bagaimana? Nah, saya nggak bisa jawab, tanya dulu orangnya. Nah, setelah ditanya orangnya, katanya dia niru Mbah Yainya. Pada jawabannya niru Mbah Yainya, saya nggak berani komentar.
ada sholat seperti itu, jadi kan ada orang sholat jadi imam di masjid, setelah itu pulang jamaah sama istrinya, sama anaknya dan keluarganya yang lain. Karena alasannya anak istrinya tidak boleh ke masjid, ben auratnya tidak tampak orang. Dan dia beralasan bahwa ini dicontohkan kiainya ketika di pesantren. Nah, terus saya bilang begini, kalau kejadian itu dulu di zaman Nabi ada sahabat itu kan ketika Nabi sholat dia langsung sholat. Setelah sholat nggak wiritan langsung pelencing pergi. Nah, perbuatan orang ini diamati oleh Nabi. Kenapa ini kok selalu pergi? Terus menyampaikan pada Nabi, ya Rasul, saya setelah sholat tidak bisa ikut jamaah kayak zikir wirid bersamamu, karena saya harus ngimami kaum saya yang ada di kampung yang baru mengenal Islam. Kalau bukan saya yang ngimami, nggak ada orang bisa ngimami. Tapi saya juga tidak mau ketinggalan sholat berjamaah denganmu. Nah, tapi itu tidak berlaku setelah kaum yang di kampung itu sudah pinter-pinter sholat. Nah, tetapi juga ada orang yang berpendapat kan pernah dibolehkan oleh Nabi. Nah, tapi kan kaum itu ketika dulu belum bisa sholat. Setelah kaumnya bisa sholat, ada yang bisa ngimami, orang ini tidak lagi mengimami setelah sholat bersama Nabi. Itu kira-kira yang dijadikan dalil itu. Jadi kalau tidak terjadi sesuatu yang disebutkan seperti di fikih ini, ya jangan sholat di rumah bersama anak istri terus jadi imam lagi di masjid atau sebaliknya. Oke. Pertanyaan saya, apakah istri dan anaknya seperti kaum yang diceritakan sahabat yang imami kaum itu? Ternyata kan ya tidak juga. Jadi ada kisah yang seperti itu, tapi setelah kaumnya bisa sholat dengan baik, sahabat itu tidak lagi menjadi imam lagi setelah sholat bersama Nabi. Ada lagi? Pertanyaan kalau kenapa angsal sholat tahiyatul masjid dilakukan di rumah sebelum masuk masjid? Oke, Nabi ini kan tahiyatul masjid. Berarti lihat nama baru tahiyatul masjid. Jadi nama sholat itu didefinisikan tahiyatul masjid. Sholat tahiyat nang masjid. Tahiyat ini kan penghormatan, no? Jadi menghormati masjid berarti karena kita berada di masjid. Kalau di rumah berarti kan tidak menghormati masjid. Ini kan maksudnya sebelum masuk masjid, sholat masjid. Sholat tahiyatul masjid sebelum kalimat ini kita. Jadi sholat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid ini dijelaskan sholatnya nang emper, buatan sholat di rumah. Ten emperan masjid, ten sarai dijelaskan ini ten emperan masjid sing nyedeki kali tempat wudu. Dan sholat sih tahiyatul masjid karena emperan masjid dihukumi juga sebagai bagian dari masjid. Buatan sholat ten gene omah. Kados ngene pomo lagi haji, lagi umroh. Nah, terus sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Masih sholat dan emperane Masjidil Haram wis dianggap sholat di Masjidil Haram walaupun belum masuk. Wong sholat ngene hotel sing ten ngene cedhek Masjidil Haram cek dihukumi sholat di Masjidil Haram. Kadang wong sing rada dablek-dablek niku kata kocok wis imam wis ngene sholat nang kene ae. Mergo jeneng budun alas-alasen saking dhuwure hotel. Jadi pengertiannya qabla dukhulil masjid, sebelum masuk masjid boten ten omah, tapi pun ten gene lingkungan masjid. Ngoten. Kados tengah kan itu kan akan luar. Ini termasuk bagian masjid atau
apa kan batasane kamera masjid kali serambi masjid. Nah, nggih. Ngeten. Ini tempat ibadah di kita itu ya, kan terpengaruh desainnya dengan agama yang dipeluk nenek moyang kita sebelum datangnya Islam. Contohnya masjid-masjid di sini kan masih banyak desainnya seperti pura di zaman dulu. Ya. Nah, terus di setiap masjid atau musola di sini, ini musola tempat ruangan inti di tengah. Ya. Terus di sebelah kanan atau kirinya kan mesti ada ruangan kecil nyelirit. Lah diincen kan gitu. Kalau masjid terus diincen yang sebelah, lho mbah-mbah wae iku melok Jumatan. Padahal nang fikih wis ora wajib Jumatan tapi ngeyel Jumatan. Nah, di mana ruangan-ruangan itu kalau itu masih bangunannya menjadi satu dengan masjid berarti masih dihukumi bagian dari masjid. Okay. Bahkan perkembangannya kalau kawasannya itu masih jadi satu dengan masjid berarti masih dihukumi dengan jadi satu dengan masjid. Contohnya tadi masjid-masjid terbaru ini sore niki aula tempat pertemuan disewakan mantenan dan sebagainya nginggile masjid. Contohnya di Surabaya kan masjid Al-Akbar ini sore nggih enten napa toilet dan sebagainya. Dan Kediri Masjid Agung Kota Kediri ngaji alun-alun itu sama, yang bawah itu aula. Ini sore tabuhan gamelan ngure sholat. Gitu. Kalau sering diundangi mantan ten mriku. Nah, itu kan juga termasuk bagian dari masjid. Kalau mengikuti ulama zaman dulu, ya, jangankan begitu, tempat toilet itu dijauhkan dari masjid. Tempat toilet dijauhkan dari masjid. Dengan tinggali ulama-ulama terdahulu saking hati-hatinya mesti jedinge ten mriko. Lek ulama saniki mboten iki imaman toilete gurine imaman. Wis gak tau dikosok pisan. Nah, menurut fikih madhabnya Syafi'i, di mana ada bangunan yang menjadi satu bangunan itu, maka di situ termasuk bagian dari bangunan. Kalau ini serambi, ini teras, dan ini tempat intinya, nah berarti di situ adalah bagian dari masjid. Kalau itu masjid, kalau itu musola adalah musola. Saya sering ditanya orang begini, Pak, ini kan ada masjid. Contohnya di Badas ya, ada masjid di balai desa. Masjid itu besar sekali ukurannya masjid. Itu sepi. Tapi kalau Jumat kok rame. Jadi ada ditakoi itu yang mengkritisi ngoten niku pripun? Kalau ngerti paham, dia mau mengkritisi saya tentang desa saya, Badas. Kalau nggih guyu wae. Guyune napa? Di sini berbeda dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain kenapa masjid itu ramai sholat 5 waktu? Karena di sana adanya tempat ibadah itu cuma masjid. Kalau di sini ada masjid, di sebelahnya masjid itu banyak sekali musola. Bahkan ini sudah ada musola di sana, bangun musola lagi, gak terima buka cium bangunnya tambah gede kayak masjid ae pilih. Wah, bangun kayak masjid. Jadi perlu digantikan masjid di sana. Oke. Nah, itu perbedaannya. Kalau di kampung saya masjidnya berfungsi mingguan, sebagaimana fungsi sholat Jumat di zaman Nabi. Fungsi sholat Jumat di zaman Nabi kan untuk pertemuan warga setempat, menyampaikan perkembangan keadaan sosial yang ada di lingkungan situ dan bla bla bla. Makanya fikih sholat Jumat yang fikih terdahulu itu kan yang wajib sholat Jumat adalah mukimin, orang yang tinggal di satu kampung itu. Tapi saya ini kan dan sholat Jumat gak pernah melaporkan bahwa ini ada begini-beginian, boten toh. Sholat langsung khotbah. Anu takwasi sing sholat wis macam-macam teko ndi ya sholat ngono. Padahal tujuannya dulu sholat Jumat itu adalah sebagai sarana untuk koyok lewong sakniki kan arisan mingguan. Dia melaporkan kejadian perkembangan sosial masyarakat yang ada di kampung itu. Tapi sekarang berkembang, masih musafir mandek sholat
Jum'ah, karena fikihnya tetap melaksanakan sholat Jum'ah. Bah melok rapat tanggane gak apa-apa gitu. Nah, aslinya sholat Jumat itu rapat pun sak kampung nih wau. Mantun rapat barulah niku dilaksanakan sholat. Ya, jadi niku yang kadang-kadang maka fikih niki, ya fikih itu sebenarnya bagian dari budaya. Ya, fikih itu makanya fikih itu berkembang, tidak baku. Fikih berkembang. Kalau kita membaca kitabnya Imam Syafi'i, nah ini kitab Al-Um, ini kitab induknya Madhab Syafi'i, Al-Um. Ini ada 9 jilid. Kalau mau baca silakan. Di kitab ini wudhu itu dulu ternyata sederhana. Ketika Imam Syafi'i masih berada di Makkah, di Madinah sampai di Baghdad, itu wudhu sederhana. Sederhana bagaimana? Ini air cukup ditaruh di tangan seperti ini. Setelah itu airnya dibasuhkan merata. Ini pun cukup. Pada kaul qadirnya Imam Syafi'i, wudhu itu seperti itu. Tangan ya sudah sekali gitu aja sudah cukup. Tapi kenapa perkembangan fikih mazhabnya Syafi'i wudhu harus dibasuh 3 kali, semuanya 3 kali harus dengan air mengalir? Karena ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, ada di Alexandria dan ada di Kairo, ternyata orang Mesir lebih metropolitan daripada orang Baghdad. Orang Mesir diawasi wedok-wedok kok gincuan gitu, terus pakai masker, pakai ini, ya, alat make up lengkap. Hal ini gak cukup sampai saat kegeman banyu. Makanya kaul jadidnya Imam Syafi'i sampai membasuh rata 3 kali. Nah, wong Mesir ternyata tangan ini dioteng-oteng karo jenenge kutek. Terus tadi batikan kabeh itu tau. Sampai wong Baghdad si melok ngoten iki. Nggih. Lah lagi ini dibasuh sekali dengan cara yang lama, ini nggak menjadikan sahnya wudhu. Berarti harus dibersihkan sampai bersih dan digosok-gosok sampai merata. Maka perkembangan kalau jenengan pakai kaul qadim nggak apa-apa, tapi dengan syarat wajahnya nggak boleh glowing, natural, gitu. Anak ginju ini gak iso karena nggak mungkin bersih dengan satu cibuknya air yang ada di tangan. Ya memang di zaman Nabi mungkin belum ada kosmetik dan sebagainya. Sekarang perkembangannya lebih lagi, walaupun tidak menggunakan kosmetik, tapi polusi sudah luar biasa. Makanya jenengan begitu kena air, jenengan basah, jenengan lap pakai handuk, pasti handuk itu akan tampak hitam. Itulah polusi. Makanya tidak cukup membasuh dengan satu genggaman air. Ini kaul jadid ini. Makanya ini perkembangannya dari fikih mazhabnya Syafi'i. Sambut cekak. Yang disebut-sebut di sini seperti tahiyatin qabla duhul masjid, kok tidak sekalipun menyebutkan duhulil langgar atau musola. Jadi orang-orang yang jauh dari masjid ya sementara dibangun langgar sedikit agak kecil hati. Saya kok nanti ke masjid mau saya belajar sehingga mau mengerjakan salat tahiyatul masjid seolah-olah tidak bisa ya. Ya, di Jawa ya ada masjid, ada langgar. Di Sumatera ada masjid, ya ada surau. Ya. Nah,
Terus di tempat yang lain, kalau di Madura ada masjid, ada, iya. Kalau di Sunda ada masjid juga ada tajuk. Nah, terus di Aceh ternyata beda lagi. Ya. Maka di sana masjid di sebagian lagi pasti ada dayah-dayah yang kecil-kecil. Akhirnya sekarang dayah itu jadi pesantren karena semakin besar tempat belajar dulu. Sebenarnya di era Rasulullah ya nggak ada musola. Perkembangan musola itu kan Islam setelah menyebar di luar bangsa Arab, seperti di Jawa. Di Jawa ini dulu nenek moyang kita kan masih Hindu. Orang-orang yang Hindu taat itu kan di depan rumahnya kan ada pura kecil-kecil. Nah, pura itulah akhirnya diganti dengan musola. Mbah Wali ditanya, ngene iki jenenge napa, wong cilik napa nggih darani masjid? Kak, lek masjid itu bentuknya gede, lah ini dijenengno musolae tempate wong salat. Nggih. Terus sing Jawa liyane gak ki langgar. Nggih, langgar. Angkane kan lek gawe musola kaya ngene bukaji ngene musola niki tulisi musola nisore garis miring langgar, garis miring suro, garis miring tajuk, garis miring daya, garis miring apa ngoten. Dadi kan wong dia lek mriku iki ternyata iki untuk salat. Nggih, untuk salat. Nah, hukumnya di mana kalau masuk musola ya tetap tahiyatul musola. Kalau itu dianggap tempat ibadah, jenengan diperbolehkan untuk sholat tahiyatul tempat ibadah itu namanya musola. Walaupun itu tidak lazim, hukumnya dijatuhkan ke tempat yang lebih besar namanya masjid. Kalau jenengan mau menghormati itu sebagai tempat ibadah, silahkan jenengan sholat. Tetap niati tahiyatul masjid, jangan dirubah tahiyatul musola. Gue nang Badas, nang Jombang Ngoro jenenge langgar tahiyatul langgar. Diniati tahiyatul langgar nggak apa-apa, di hati saja, tapi jangan keras-keras, tetangganya dengar. Ini sholatnya aneh Pak. Loh saya kan ngaji Fathul Muin, saya sudah tahu saya. Oke. Jadi memang tempat ibadah itu macam-macam. Contohnya begini, kalau jenengan pergi ke Eropa, masjid-masjid dulu itu seperti contohnya di Turki. Itu dulu bukan masjid, Hagia Sophia itu adalah tempatnya kuil Solomon. Karena jatuh ke Turki Utsmani, ya, Muhammad Al-Fatih itu masuk ke situ. Nah, kuil itu karena orang-orang yang sudah tidak ada akhirnya dimanfaatkan jadi masjid. Jenengan sangka arsitektur belenduk-belenduk di atas masjid itu arsitektur Islam, bukan. Belenduk-belenduk itu arsitektur mengikuti kuil Solomon. Tapi karena itu sudah diduduki orang Islam, jadi bangun arsitektur belenduk-belenduk, dianggap itu arsiteknya orang Islam. Arsiteknya orang Islam mau kotak toh. Zaman Kanjeng Nabi ya kotak, waktunya begini. Makanya terus ada arsitektur Turki Utsmani. Contohnya ada Masjid Muldoko di depan pintu gerbang tol di Perak Jombang. Itu kalau saya orang arsitek sudah langsung tahu ini arsitekturnya ngikuti Ottoman, Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani itu peninggalan arsitek, bukan punyanya orang Islam, itu punyanya orang-orang Nasrani di zaman dulu. Nah, orang Nasrani punyanya Solomon di zaman Solomon. Solomon itu bukan Nasrani, tapi di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu loh, namanya jenenge Solomon. Nah, di sana juga kita masih melihat arsitek yang bentuknya coraknya corak Kristen. Nah, di sana pun kalau sudah statusnya jadi masjid, akhirnya sholatnya tetap tahiyatul masjid. Di Amerika ada gereja, dijual oleh umatnya karena pada masuk Islam diganti Masjid Isa bin Maryam. Masjid Isa bin Maryam. Nah,
Kira-kira tetap statusnya jadi masjid walaupun dulunya adalah gereja. Ya. Tahiyatnya kita tetap tahiyatul masjid. Ya. Wonten malih? Nggih, monggo. Bukan sering terjadi ke seorang bapak-bapak itu pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatan masjid dalam keadaan khutbah dimulai oleh bagaimana? Kan sering, bukan sering ya, hampir lazim ya. Sering kan jarang terjadi. Ya kadang kalian ini mesti lazim. Terus bagaimana kita menanggapi kejadian-kejadian seperti itu? Ya. Di zaman Nabi memang ada pertanyaan, ya Rasul, ketika khotib itu sudah naik ke atas mimbar, apakah masih boleh sholat tahiyatul masjid? Nah, dengan belajar fikih, lebih besar mana pahalanya sholat tahiyatul masjid dengan mendengarkan khutbah? Lek kula, lek wis keri di sholat tahiyatul masjid langsung nunggu ngrungokno khotib, karena ya lebih wajib mendengarkan khutbahnya. Oh, kadang-kadang sudah khutbah yang kedua aja tahiyatul masjid. Jadi kalau tahiyatul masjid, tapi di dalam fikih 4 mazhab tidak ada yang mempermasalahkan, diperbolehkan, okay, diperbolehkan. Cuman ada rambu-rambu kalau sudah mendekati khotib mau selesai sholat, selesai khutbah, jangan melaksanakan sholat, okay? Karena nanti takutnya sudah masuk sholat Jum'ah malah kita masih sholat sunnah, mengutamakan yang sunnah akhirnya malah meninggalkan yang wajib, hukumnya jadi haram. Okay? Jadi secara fikih tidak ada masalah, okay? Di fikihnya mazhab Syafi'i pun tidak ada masalah, makanya oleh para ulama dibiarkan. Tapi kalau dengan sudah belajar fikih, pertimbangkan lebih banyak manfaatnya mana, pahalanya dengan mendengarkan khutbahnya khotib dengan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kadang-kadang antara tahiyatul masjid sama qobliyatul jum'ah dia jumbo. Gimana sholatnya qobliyatul jum'ah, tahiyatul masjid. Ya. Nah, kadang-kadang orang balik mana ya? Jadi kalau ada hal yang seperti itu di dalam fikih tidak ada masalah, ya. Boleh dilakukan seperti itu. Tapi di rambu-rambu fikih kalau sudah mendekati si khotib setelah khutbah kedua ya jangan sholat tahiyatul masjid, karena takutnya khotibnya dengan cepet terus wala dzikrullahi akbar, Jumatnya sudah mau dimulai, kita masih rakaat terakhir sholat tahiyatul masjid. Ngoten. Nggih, dan ngoten saat ini kita akhiri, monggo kita ndonga dumateng Allah, mungkin apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa barokah manfaat di dunia wa dunya dan akhirat. Tapi saat mantulin ndonga dengan gak usah meninggalkan majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna
a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum